Oke, kita sekarang akan coba masuk ke dalam proyek chatbotnya ya. Misalnya nih ya, proyek chatbot yang 13 14 boleh yang manapun. Nanti di-submit juga yang di bagian task panelnya ini ya. Selain di-share ke community, nah nanti di-submit juga. Di bagian ini di checklist semuanya ya. Checklist semuanya, sudah di checklist semuanya baru nanti akan muncul pilihan di sini. Submit. Ntar diklik baru nanti akan muncul di projectnya apa, akan muncul notifikasi submit di platformnya Mister nanti. Jadi Mister bisa melihat untuk kondisi code-nya sampai mana. Oke, sekarang kita akan coba lihat ke yang tadi Mister Remix. Ya, ada pertanyaan nih. Ada. Oke, malam Javier. Ada yang baru bergabung? Oke, selamat malam Javier. Gimana Javier chatbotnya? Sudah aman? Baik, Mister. Ah, Ya, mantap. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke Mister ya. Hari ini kita mau finalisasi. Kalau ada yang sudah clear, udah oke, nanti jam 8 lah ya, jam 8 kita mulai untuk present masing-masing chatbotnya. Tapi kalau jam ada sebelum jam 8 udah ada yang siap, boleh, nggak apa-apa. Langsung kabarin ke Mister, nanti Mister akan langsung pinpoint di bagian chatbotnya teman-teman yang udah siap. Halo, assalamualaikum Adis, selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, Adis kemarin ini ya belum masuk. Udah dapat Iya, informasi terkait dengan pembuatan chatbot kan ya di grup kita? belum. Belum. Oke, jadi hari ini kita mau buat chatbotnya nih Adis. Jadi ceritanya kita mau finalisasi di chatbotnya. Jadi chatbotnya ini kurang lebih seperti ini nih Adis. Oke, start dulu deh. Nanti Adis bisa masuk ke dalam modul 5, kemudian di pelajaran kelima di chatbotnya. Nah, contoh chatbotnya bisa dilihat di bagian tas panelnya. Di bagian tas panelnya ini. Nah, tas panelnya ini contoh chatbotnya. Nanti dia akan nanya nama kayak gitu ya. Kemudian umurnya nanti dia akan ditanya juga dan akan membandingkan. Misalnya Mister ketik ini 20 tahun. Berarti dia lebih besar dari umurnya si kucing ya. Nah, nanti dia akan bilang dia lebih besar, kemudian dia Anda lebih tua dan sebagainya. Nah, nanti akan ada menu ini nih, Adis. Menu chatbotnya. Jadi kita bisa nanti minimal ada dua Adis. Ada dua yang boleh dipilih. Bisa lompat, bisa ini nah. Kalau yang Mister udah buat ininya buat biar nggak terlalu cepet munculin. Nah ini bisa lompat, bisa mainkan gitar, bisa panggil teman, jam berapa itu boleh, yang mana aja. Kecuali yang bantuan ya, bantuan ini udah defaultnya, udah langsung dapet ini. Nah, jadi kita menambahkan dua menu lagi. Lompat boleh sama panggil teman. Atau mainkan gitar sama jam berapa boleh. Yang mana aja. Atau mau di luar itu juga boleh. Kayak Fatih mau ngeluarin ngapa ada keluarin sound effect dan sebagainya itu boleh juga. Terus kayak projectnya Nicholas mau menghitung pakai ada perhitungan aritmatik dan satunya lagi ada ngeluarin jokes boleh. Jadi bebas Adis, ada dua minimal. Nah, nanti Adi coba buka ininya ya, buka course-nya, langsung ke course-nya, langsung coba buat untuk chatbotnya. Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ya Adis ya. Langsung Iya. reset aja. Oke, nice. Sekarang Mister mau coba masuk ke proyeknya Nicholas tadi. Nicholas Hmm. ada yang bingung nih tadi. Hmm, kita coba bahas bersama. Kita lihat bagaimana sih apa yang kira-kira yang bisa kita sarankan di proyeknya Nicholas. Oke, wow. Oke, yang pertama ini spread awalnya ya. Nanyakan nama, oke. Atur mode, seret apa diseret, yes. Terus apa event yang dipakai nih? Ketika sprite ini diklik, siarkan pesan satu. Pesan satu kemana nih? Ketika aku menerima satu,
1. Oke, pesan 1 itu ditujukan ke siapa nih? Sprite 2. Sprite 2 ini apa ya? Oh, kalkulator. Sprite ini diklik maka akan siarkan kalkulator. Oke, kalkulator akan disiarkan harusnya ke angka-angka ini. Ya, betul. Pergi ke pointer mouse. Tampilkan. Oke. Yang kedua juga sama. Oke, ini untuk nyusun tampilan kalkulatornya berarti ya. Coba kita lihat sampai ke 90 sama dengan X besar 30, pergi ke sprite 12. Yes. Oke. Oke, berarti ini kayaknya yang belum ada adalah cara penghitungan munculin penghitungannya ya. Jadi misalnya kita coba ya. Kita running, halo Lukman. Oke. Kemudian kalau di sini dia ngaktifinnya harus diklik. Nanti muncul kalkulatornya di sini ya. Kalkulatornya nanti diklik. Oke, nanti akan muncul tombol-tombol yang untuk angkanya, angka-angka kalkulator gitu ya. Kemudian di sini ada plus, minus, dan sama dengan. Sekarang yang belum ini berarti harusnya kalau menurut yang Mister lihat nih ya, ini ketika diklik 1, nah belum ada ininya ya, belum ada penghitungannya gitu ya maksudnya ya. Oke, ini bisa dibuat misalnya, kalau sprite satunya ini adalah siarkan 1, maka dua. Oke, nanti yang menghitung si Doraemon. Kalau menurut pembacaan Mister bener nggak, Nicholas? Saya dapat fitur yang lain. Oke, boleh. Sebagai opsi boleh nanti nambah fitur, mengganti fitur yang lain atau menambahkan fitur yang lain nggak apa-apa. Tapi Mister akan coba ini ya, coba memahami ini dulu. Ini sebenarnya idenya bagus. Jadi nanti dia akan melakukan aritmatika sederhana. Jadi kita buatnya yang sederhana aja nih. Kalau saran dari Mister. Jadi nanti dibuatnya pun kita buat yang variabelnya hanya cukup menampung 2 saja, nggak bisa lebih. Jadi ketika sudah klik pesan 1, misalnya ini ya yang di bagian sprite 1. Oh iya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan yang lain nggak apa ya, diinterupsi ya. Ini Mister akan mencoba memodifikasi apa yang sudah dibuat oleh Nicholas nih. Jadi ketika nanti misalnya diklik 1, nanti variabelnya variabel pertama misalnya ada 2 variabel X dan Y atau A dan B, nanti A akan terisi 1. Tadi cukup 1 aja. Jadi ketika sudah terisi nggak bisa lagi diisi lagi. Jadi nanti akan ada kontrol di sini pada saat penghitungannya. Ini misalnya ketika aku menerima 1 ya. Jadi nanti kita buat misalnya variabelnya nih ya. Algoritmanya tadi kayak gitu tadi ya. Sekarang kita buat dulu variabelnya. Misalnya ini angka pertama. Oke, kemudian dibuat yang kedua, angka kedua. Jadi kita buat sederhana dulu, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau udah dapat kondisi yang sederhananya, mau kita buat kompleks, nah itu tinggal kita istilahnya kita kembangkan lagi aja. Tapi yang penting fitur untuk penghitungan algoritmanya penghitungan aritmatikanya dapat dulu. Jadi nanti di sini misalnya kita pastikan nih, ketika ini kita hapus dulu aja ya semuanya biar enggak, nanti tinggal kita copy aja. Oops, sorry, kepencet developer. Ya. Yeah. Oke, kita buat 1 dulu. Oke, jadi kita seleksi dulu nih, kita cek dulu. Pakai if misalnya. Menarik nih idenya. Sorry, ini Mister pakai bahasa Indonesia ya? Udah ganti. Yes. Jika variabel, misalnya variabel angka satunya kita siapin dulu ya. Kontrolnya kontrolnya operator ya, untuk melihat kondisinya ini. Variabel ini
Kita udah belajar not ya. Udah belajar not. Kita coba variabelnya not. Mana not? Mana notnya? Oh ini tidak. Astaga. Pusing. Oke, not. Misalnya ini kita define 0 atau kosong. Variabelnya kosong. Jadi angkanya itu tidak sama dengan kosong. Ini kan ada tidak sama dengan kosong. Boleh nanti akan kita isi angkanya. Jadi dia akan set variabelnya, mana set, nah, atur ya jadinya bahasa Indonesia ya, agak loading, ke yang di ini sesuai dengan apa yang diklikkan di sini ya, berarti angka 1. Nanti kalau yang angka 2 berarti dia angka 2 dan seterusnya kan gitu ya. Nah, nanti kalau ini ternyata ada isiannya, dia nggak akan ngisi ini. Sekarang kita coba ya. Lihat angka satunya dulu. Ketika angka satunya ini sudah terisi atau masih kosong, bisa terisi nggak? Kita klik angka satunya. Kita klik Doraemonnya, kok angka satu. Kemudian kita klik angka satunya. Nah, terisi satu kan? Tapi kalau dia kosong, misalnya ini isiannya ternyata satu, kalau kita klik satu lagi, sebentar. Bentar ya. Sebentar ya, Mister mau cek dulu untuk lessonnya. Schedule dulu. Oke, kita lanjutin lagi ya tadi ya. Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih, yang teman-teman yang lain? Untuk proyeknya masing-masing? Belum? Oke, kalau belum, Mister akan coba lanjutkan dulu ini. Proyek yang menarik nih. Ketika kita bisa menyelesaikan akan jadi asik. Nah, sekarang kita coba yang spread kedua nih ya. Kita gandakan. Kemudian ini kita isi 2. Nah, sekarang berhasil nggak dengan logika kayak gini? Kira-kira nanti ini angka 1 akan terganti jadi 2 nggak kalau kita klik? Ini kita buat jadi 2. Pesan baru. Misalnya 2. Kemudian yang spread 2-nya, yang spread yang memunculkan angka 2 ya, kita samakan dengan kondisi yang ini tadi. Dia kan ketika spread ini diklik memunculkan menyiarkan angka 1 ya. Nah, kalau yang ini nanti sama, ketika dia ketika dia diklik kejadian, dia gunakan sprite ini diklik di sini. Sama kayak gini, siarkan broadcast yang kedua. Broadcast. Ini dia. Apakah akan terisi nggak kira-kira? Kita running lagi. Hap. Ulang. Oke. Ini nilainya ada satunya nih. Kita klik 2.
Wah, terisi. Berarti algoritmanya kurang nih ketika dia tidak sama dengan nol. Nah, jadi nanti kita akan cari algoritma yang dia tuh bisa ngisi hanya ketika sekali aja. Dapat ya? Jadi nanti ini kan berarti kurang kurang di algoritma untuk pembatasannya. Dia bisa ngisi itu hari pas waktu kapan aja angka satu ini diisi. Kalau ini dia ternyata bisa diisi di angka 2, berarti dia nanti akan teroverride nih kalau kita menggunakan spread yang kedua. Jadi jangan sampai angka satu dan 2-nya nanti bisa saling numpuk. Jadi kalau udah angka satunya udah muncul, nanti angka satu nggak boleh lagi terisi. Berarti algoritmanya ketika dia ada nilainya, dia tidak boleh terisi lagi atau teroverride lagi seperti ini. Pakai apa nih kira-kira nih? Angka, kalau ini tadi angka. Oh, ini kan, oh ini ya. Sama dengan ya. Kalau ini kan ya tidak sama dengan, betul. Coba kita cari lagi operator yang bisa mencakup nilai. Wah, seru nih. Oh, gini. Bisa nggak ya integer di dalam Scratch ini mendeteksi ini? Mendeteksi kosong atau nol? Yes. Harusnya bisa. Coba ya. Semoga bisa. Ini Lukman. Oke, sekarang kita klik. Kemudian kita buat kalkulatornya, kita klik angka 1. Nah, dia nggak terganti ya. Berarti udah bener nih. Sekarang kita coba reset nilai angkanya jadi 0. Jadi kalau kosong ini kalau kita ngomongin terkait dengan variabel apa? Value tipe data apa ya? Value data gitu ya istilahnya ya, nilai dari data, dia itu bisa dibilang 0 secara umum ya, tapi ini Mister masih belum bereksperimen dengan Scratch apakah dia ini juga bisa dibuat 0 kayak gini. Jadi kita set dulu ya angkanya jadi 0 semuanya untuk ngecek apakah dia bisa terisi apa enggak. Lukman. Kemudian kita klik, kemudian kita muncul di kalkulator, kita klik 2. Kita klik 1, sorry. Nah, satunya muncul. Dan ini jadinya dia nggak muncul nih angka 2-nya. Karena dia 0 nih sama kayak gini. Nah, setelah dapat ini kayak gini, baru nanti kita duplikat untuk ke yang bagian angka keduanya. Jadi misalnya ini ya, kita gandakan. Jadi kita coba yang angka 1 dan 2 dulu nih. Kita gandakan. Angka satunya yang awalnya yang atas, kita ganti ke yang angka 2 yang di bagian bawah. Ini juga sama. Kita ambil yang angka 2. Jadi nanti dia akan ngeset yang ke angka 2 selanjutnya. Nggak boleh angka 1. Angka 2. Angka 2 ini. Nah, sekarang kita coba cek. Kita set dulu angka satunya dan angka 2-nya itu 0. Bilangan kosong. Atau nilainya value-nya kosong ya. Nah, ini kita set dan kita running ulang. Siapa namanya? Lukman. Selamat datang Lukman. Oke, kalkulator diketik angka 1, oke. Angka 2. Oh ya, angka satunya langsung dia muncul 2 ya. Oh iya. Nah, ini di bagian ininya nih. Kita harus pakai if else nih, berarti nggak boleh if semuanya ya. Ketika kita gunakan if else berarti dia nanti akan mengeksekusi yang tidak sesuai saja. Kita tentukan dulu. Yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan? Ini Mister sedang memodifikasi yang sudah dibuat oleh Nicholas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba masuk ke projectnya. Jadi biar dia angka 1. Oke, pakai if else tadi ya.
Jika angka satunya tidak sama dengan 0, iya tidak sama dengan 0, maka dia masuk ke sini. Oke, dia bisa mengisi angka 1. Kalau dia ternyata angka satunya ada isinya, maka dia mau nggak mau harus mengisi ke angka kedua ini. Kita coba cek lagi, teman-teman. Kita coba yang angka 1 dulu. Apakah berhasil? Yes, angka 1. Kemudian kalau kita ketik angka 1 lagi, baru keketik angka bawahnya. Oke. Udah dapat ya. Jadi kalau diketik angka 1 2 kali, maka dia akan muncul. Nah, nanti ketika sudah ada muncul yang kedua seperti ini, angka 1 kemudian angka 2, nanti yang di bagian else-nya kita kirim broadcast. Contohnya kayak gini. Kita kirim broadcast, katakan hitung. Nanti saat dia menerima hitung, si Doraemon akan menghitung. Mana? Ketika aku menerima hitung, maka say katakan operator tambah mana tambah. Nih misalnya kita gunakan tambah aja untuk yang sederhana dulu. It's 1, kemudian angka 2. Oke, kita join dulu biar nanti muncul hasilnya adalah gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, sini yang terakhir sini. Hasilnya adalah spasi. Ini kita buang dulu. Angka 2-nya kita buang juga biar gak bingung. Sekarang kita ngitung 1 tambah 1 ya. Coba. Berhasil. Oke, kita munculkan kalkulatornya. Kemudian kita hitung 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Nah gitu ya. Jadi ketika nanti ini muncul, hasilnya adalah 2 ya kan. Udah bisa menghitung nih. Nah nanti jangan lupa pada saat kita mau assign angka lagi, ini nanti kita reset yang bagian setnya, atur ininya ya. Ini kita copy lagi yang 2 ini. Kita copy, kita masukin sini. Kemudian ini kita copy ke bagian bawahnya ini saat dia sudah menghitung hasilnya. Jadi di reset lagi jadi 0. Jadi 0, sorry bukan 0, 0. Supaya bisa kedeteksi lagi nih. Misalnya tadi kalkulator 1 tambah 1 hasilnya 2. Reset lagi jadi 0. Dia bisa ngitung lagi nanti tambah 2. Nah sekarang kita tinggal duplikat aja nih. Ini kita gandakan jadi 2. Ini 2. Sekarang kita ngitung 1 tambah 2 ya. Coba. Lukman. Dan mana data Lukman. Kita buat kalkulatornya. 1 ditambah 2. Bisa 3. Ya kan? Jadi kita buat sederhana dulu. Yang aritmatikanya dapat. Nanti kita tinggal kopas aja tuh. Yang mau perkalian, pembagian, penambahan. Iya bener kan? Penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah ini tinggal kopas-kopas aja nih. Ya jadi kebayang ya. Kalau mau buat kondisinya itu dia misalnya contohnya kayak kalkulator sederhana. Nah nanti bisa dibuat modelnya kayak gini. Jadi nanti kita bisa pilih nih. Sebelum masuk kita bisa milih modenya dulu. Pilihnya tambah atau kurang. Tapi kalau sekarang misalnya kita mau ngomong penjumlahan dulu deh untuk yang chatbot sekarang. Nah nanti pada saat chatbot berikutnya, versi berikutnya kita bisa tambahkan plus minusnya dengan menggunakan pilihan. Itu bisa juga. Nanti akan mempengaruhi di bagian sininya nih penghitungannya. Jadi ketika misalnya if yang dipilih oleh si Doraemon ini atau yang dipilih user itu adalah tambah misalnya, nanti yang dieksekusi adalah yang seperti ini, penambahan. Kalau yang ternyata yang dipilih adalah kurang, maka yang dieksekusi adalah pengurangan. Jadi kayak gitu. Idenya bagus,
Mantap. Tinggal bisa dieksekusi nih. Kalau yang sekarang Mister contohin adalah ini penambahan. Nah sekarang kalau misalnya mau nambah yang pengurangan gimana? Algoritmanya sama, mirip. Ininya nggak akan berubah. Cuma nanti di bagian ininya aja seleksinya. Ketika dia milih pengurangan, berarti ya ini ya tambah kurangnya ya berarti ya. Tambah kurang, nanti dia akan melakukan penghitungan sesuai dengan apa yang di sini. Ini kalau ini tambah dan kurang saja. Gimana Nicholas? Kebayang nggak? Kalau yang ini kebayang? Yang tadi Mister demoin yang masalah aritmatika tambahnya. Oke, nice. Untuk yang lain, Fatih, Javier, Adis, Armada. Armada tadi ada bug udah beres belum? Apakah sudah ada penyelesaiannya? Kalau belum bisa ini bisa share ke Mister ke ininya. Oke. Belum ya. Bisa screencast? Yes, tes, Mister. Yes, Javier. Gimana Javier? Cuman mau ngetes suara doang, Mister. Oh ya, oke, siap. Masuk Javier. Jelas. Oke, yang armada ya. Sekarang kita coba yang armada dulu. Ini Mister buka yang ini berarti. Kalau armada sini armada. Oke, sudah di submit. Nah, sekarang kita akan coba solve bug yang ada di programnya Armada nih. Coba cek ya di bagian panggil teman ya. Oke, kita cek dulu ini nama. Oke, udah ada. Kemudian panggil teman. Kita lihat. Oke, aman, kucingnya udah oke. Yes, temannya udah masuk. Oke, ini agak balapan ya. Nanti bisa dicoba disusun lagi nih. Oke. Terlihat ya dia muncul lagi nih. Sekarang kita coba cek, lihat. Ini tadi kita masukin panggil teman, kemudian si kucing bergerak. Berarti ada panggil teman di sini. Nah, ini ya pergerakannya si kucing. Oke. Terus di dalamnya ini pertanyaan keduanya ini di forever dia akan mengulang terus. Oke, nice. Sekarang berarti masalahnya mungkin ada di Kiran ini. Kiran ya. Oke. Kiran, dia ketika bendera hijau diklik dia di hide ya, benar karena dia belum dipanggil ya. Set pilihan to answer. Berarti panggil teman. Oh ya, ini panggil teman. Oh, ini yang bikin dia muncul hidup terus nih. Saat dia dipanggil, saat dia pilih panggil teman, kita pilih panggil teman, maka pilihannya akan berisi panggil teman kan? Algoritmanya ya, kalau sesuai dengan implementasi ini nih. Nah, saat ini panggil teman, dia cocok nih dengan kondisi ini. Nah, forever ini akan terus memanggil kondisi si panggil teman yang ada di sebelah kiri ini. Jadi dia akan muncul terus nih, nggak akan hilang-hilang. Supaya dia bisa hilang bagaimana? Berarti kita harus pakai broadcast biar aman. Kenapa? Kalau kita misalnya nih ya sudah Mister, ada dua cara nih. Tapi yang cara ini kita misalnya pilih gampangnya aja deh. Ya udah Mister, forevernya kita lepas. Kemudian kita pilih ini. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Forevernya kita lepas. Jadi kan permasalahannya di forever ini karena dia terus manggil. Apakah dia langsung solve apa enggak kira-kira? Atau ada bug yang lain? Ini kalau kita lihat dia belum ya. Ini yang pilihannya. Panggil teman. Oke. Nah, ini aman, si kucingnya masih aman. Nah. Oke. Kenapa dia nggak memanggil si Kiran? Padahal if-nya bener loh, Mister. Iya, bener. Kenapa? Karena dia seleksinya bersamaan langsung dengan bendera hijau.
cuman sekali gitu loh. Jadi saat sebenarnya program ini jalannya gini, saat Mister klik ini, klik, si Kiran akan langsung menyeleksi, oh if-nya ternyata bukan panggil teman, dah dia nggak akan ngerjain lagi, diabaikan tuh ke belakangnya. Mau ini ada prosedur dan sebagainya nggak ada, karena dia udah diseleksi pilihannya masih kosong, jadi udah kelar. Nah, secara code kelihatannya tuh oh iya bener dong, untuk ngilangin forever ini muncul, iya kalau pas bersamaan. Itulah gunanya broadcast tadi. Jadi broadcast tadi akan dieksekusi benar-benar setelah dia dipanggil. Jadi sebenarnya kayak kita memfilter sesuatu. Cuman kalau dia sifatnya cuma sekali panggil, kemudian nanti stop, lagi panggil, stop, itulah pakai broadcast. Karena dia tepat dia dipanggil, tepat dia dieksekusi filteringnya atau kondisinya. Tapi kalau ini bukan, tepat pada saat bendera hijau diklik langsung dieksekusi conditional if-nya, sehingga dia nggak akan terpanggil. Kenapa? Karena pilihannya masih kosong, answer-nya aja masih belum dijawab. Gitu tuh logikanya. Nah, jadi penyelesaiannya bukan seperti ini, tapi kita gunakan ininya udah bener di bagian sini untuk hide-nya. Ini forever-nya tadi bentuknya kayak gini ya. Mister nggak akan ganti. Jadi ini dilepas, kemudian kita gunakan yang bagian event-nya pakai broadcast. When I receive message. Nah, message-nya apa nih misalnya? Dari sini di cat. Cat-nya nih kita setting dulu. Jadi ketika dia panggil teman itu mulai jalan, kan kodenya ini. Kodenya yang ini. Dia itu manggil teman ketika dia ketika dia mempunyai pilihan panggil teman. Maka kita panggil aja di sini broadcast-nya. Kita set broadcast di sini di bawah panggil teman. Kemudian kita kasih message panggil misalnya. Nah, dapatlah message panggil kan? Nah, di sini kita tambahkan when I receive panggil. When I receive panggil, maka dia show. Tadi kan hide. Nah, show-nya udah di cover oleh si panggil teman. Jadi set pilihan ini nggak perlu lagi. Ini. Jadi kalau ini tadi kondisi awalnya prosesnya seperti ini, misalkan buat di bawah-bawahnya supaya ada perbedaannya, langsung ini panggil. Set. Mister duplikat aja deh biar kebayang nih perbedaannya. Mister panggil langsung kayak gini. Jadi ketika dia panggilnya muncul, maka panggil itu diterima message-nya oleh si Kiran, maka dia akan langsung mengaktifkan Z. Setelah itu selesai. Dia nggak akan lagi nampil lagi. Kenapa? Karena forever-nya nggak ada. Dia hanya sekali aja. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba dari awal. Saya buat kucing, teman. Dan panggil teman. Loh, kok nggak muncul? Wait 3 second. Oh, ada waitnya. Ya. Jadi perlu di ininya aja ya, di bagian waitnya ini ya. Nanti perlu disetting. Nah, ini berarti kalau memang ini percakapannya, nah ya Mister kelewat di sini. Jadi lihat, ini percakapannya berarti gini ya, bener nggak nih kalau Mister melihat nih ya? Ini kan dia Kiran sini dong gitu ya. Habis itu Kiran datang. Nah, berarti panggil temannya itu bukan di sini nih, sorry, broadcastnya dipindah ke sini. Kiran sini dong gitu kan, dia baru nanti panggil temannya. Tunggu 2 detik. Ini 2 detik. Sekarang kalau Kiran di sini ada 3 detik. Wah, balapan ini nanti ini kalau 3 detik nih. Dia muncul. Oh, berarti ini di atasnya mungkin ya. Oke. Ini tergantung dari ininya ya, tergantung dari bagaimana percakapannya nih. Tadi Mister berpikir percakapannya itu dia akan langsung bersamaan ya. Ternyata ini percakapannya ini di bagian panggil temannya ini ya. Nah, sekarang kalau coba kayak gini. Tapi ini kalau menurut Mister kondisinya nanti akan balapan nih. Kalau dilihat dari waktunya ya. Panggil teman.
Nah, kan balapan kan? Tuh, jadi balapan. Perlu disesuaikan lagi waktunya. Nah, setelah itu udah kelar, dia nggak akan muncul-muncul lagi. Jadi nanti di sini armada perlu menyesuaikan waktunya lagi nih. Karena kondisinya tadi, panggil teman ini tadi di cover atau dieksekusi ketika mulai percakapan di awal. Nah, kalau ini tadi pas panggil teman itu dia betul-betul setelah berjalan ke sini, kemudian dia panggil temannya, ini ada waktu 2 detik nih si kucing ngomong Kiran sini dong. Kalau dia di sini, ups. Ya, Javier gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, lagi di mobil. Oke. Tapi bisa ini bisa sambil kelas? Aman? Oke, good. Kalau ya Javier programnya gimana? Projectnya sejauh ini? Udah ready atau masih lagi penyempurnaan nih? Finalisasi? Oke. Nanti kita maksimal jam 8 ya. Kita coba present project chatbot kita masing-masing ya. Oke, tadi Mister lanjutin dulu yang Armada. Oke, good. Nggak apa-apa. Mister akan coba lanjutkan lagi yang tadi untuk yang Armada. Berarti ini nanti hati-hati. Di sini Kiran sudah mengatakan saat mengatakan Kiran sini dong, ini ada waktu 2 detik nih yang harus ditunggu oleh si Kiran ini. Jadi ini kalau nggak pingin balapan, mungkin kalau pingin tepat ya, kita buat 2 detik dulu nih. Biar sama nih, kita tunggu 2 detik. Kemudian dia baru ngomong si Kirannya. Show 2 detik, oke, iya ada apa kucing? Katanya kan 2 detik, pas kucingnya juga udah nunggu 2 detik. Kalau tadi 3 detik, dia akan balapan nih di bagian 2 detiknya. Karena nggak sesuai kan, dia lebih 1 detik dari ini kan. Kebayang ya? Nah setelah itu dia ngomong aku udahan ya Kiran 2 detik nunggu. Si Kiran tadi sudah ngomong kayak gini. Nah ini harusnya 2 detik lagi nih. Karena kan tadi yang dipakai 2 detik. Ya udah dadah kucing. Aku dan ya Kiran, yes. Wait 1 detik. Nah ini kita tunggu 2 detik. Supaya dia bisa saling menyautnya tuh pas. Tadi kan ini yang dadah kucing kan 2 detik kan. Setelah 2 detik kelar dia nunggu 2. Dadah. Habis itu udah balik ke tempatnya. Nah sekarang kita coba cek. Hati-hati ya di bagian penyempurnaan untuk waktu munculnya. Supaya nggak balapan pada saat kita ngobrolnya. Panggil teman. Kiran sini dong. Tuh, oke. Apakah masih balapan? Aku dan ya Kiran. Ya dadah kucing. Dadah. Oke, nice. Gitu ya Armada ya. Kebayang ya. Jadiin Armada nanti ini Mister nggak bisa langsung apa ya istilahnya nge-replace kodenya Armada. Jadi nanti Armada perlu penyesuaian di sini sama nanti di bagian broadcast message-nya. Di Kirannya pun juga sama. Di bagian ini prosedur panggil teman dan pada saat menerima broadcast message yang kalau Mister ini pakai nama panggil ya broadcast message-nya. Nah ini dilepas saja atau dibuang aja. Jadi kita ambil yang di bendera hijaunya ini cukup posisi dan height-nya saja. Ini nggak perlu di forever. Kalau di forever nanti kedip-kedip muncul terus. Oke. Dari sini, oke. Ya, gimana Armada? Kebayang dari yang sudah Mister contohkan? Bisa coba dicek dulu Armada. Jadi Mister balik lagi ke cat dulu ya. Ke catnya Mister tambahkan ini aja tadi. Broadcast message-nya. Oke, broadcast message-nya ini Mister tambahkan. Kemudian ini Mister atur sesuai dengan waktunya. Waktu yang dibutuhkan untuk bercakap-cakap ya. Waktu yang dibutuhkan. Jangan overlap nih. Overweight atau kurang waktunya. Nah, itu berbahaya tuh. Karena nanti ngefeknya ke belakang-belakang. Nah setelah itu Kirannya juga menerima pesan ini. Pesan ini sama yang ini tadi dihapus. Jadi bendera hijaunya ini dihapus, misalnya hapus deh. Nah setelah hapus ini juga kalau nggak dipakai dihapus aja ya. Supaya nggak bingung, nggak bikin kita bingung. Nah jadi ini codingannya jadi cuman segini aja. Ketika dia menerima panggil maka aktifkan prosedur ini. My blocknya. Ini cukup di butuh posisinya dan height saja.
Nice. Sekarang untuk yang lain. Oke. Sekarang Mister akan coba masuk ke yang Javier. Javier. India. Yang sudah siap untuk direview, misalnya udah sebagian besar 80% udah jadi, di-submit aja ya, nanti Mister bisa ngelihat bagaimana projectnya. Oke. Yes. Ini kita mau coba testing nih. Kalau di program biasanya kita ngomongnya alpha test. Jadi di sisi programmer dulu nih yang ngetes sama programmer. Oke, ini kita lihat dulu. Mulai dari awal, siapa namamu? Oke, udah ada. Nama udah oke. Terus umur isi 20. Oke, 10. Ya, oke. Apa tuh apa nih tulisannya? Ketutup pilihan nih. Mister geser dulu. Oh, lompat, bantuan, panggil teman. Oke, sekarang lompat dulu. Wih, tetap. Salto ya tadi ya? Nah, ini nggak terlalu kelihatan nih. Nah, coba nanti kalau saran Mister ketika kita sudah mau melakukan aktivitas si kucingnya, sprite satunya di hide Javier. Kalau dari yang pertama nih ya, saran Mister. Supaya kelihatan nih kita kalau tadi lompatannya ada saltonya kelihatan, coba ya. Oh, kirain tadi ada saltonya. Tapi paling tidak dengan di hide kita bisa kelihatan lebih jelas nih si sprite-nya ngelakuin apa. Setelah itu baru dimunculin lagi ketika udah selesai melakukan lompatan. Ya, sekarang Mister coba buka lagi apa lagi nih? Panggil teman. Sekarang panggil teman. Panggil teman. Gajah. Oh, gajah. Kayak manggilnya Upin kayak. Oke. Boleh. Nah, gajah ini biar terlihat bercakap-cakap, balikkan badannya ke kiri melihat si kucing. Jadi orientasinya nggak ke 90 directionnya nggak ke 90 derajat nih atau arahnya ya, jangan ke 90 derajat. Tapi nah punya Javier ini pakai bahasa Inggris nih. Gonta ganti sih agaknya bukanya nih. Oke. Tadi berarti apa? Direction ya. Directionnya diarahkan ke yang, nah diganti pakai yang ini. Pakai command point in direction. Dan jangan lupa, ini kan directionnya kalau dia ini default itu masih all around. Jadi buat kanan kiri. Kalau enggak nanti dia bisa kebalik-balik nih badannya nih. Jadi dibuat kanan kiri ini, diklik ini atau itu kalau hardcode ya. Atau kita bisa gunakan code ini dengan menggunakan set rotation style. Dibuat left right, kemudian baru dipasang point in directionnya. Jadi bisa kayak gini. Misalnya nih ya. Nah, kayak gini. Jadi dia udah disiapkan menghadap ke kiri. Rotation style-nya udah dihadapkan kanan atau kiri saja. Udah dibatasi, nggak boleh dia serong kanan, serong atas, muter balik, nggak boleh. Kemudian ini kita setting minus 90 derajat. Minus 90. Nah, jadi nanti dia udah ngadep ke kiri pas waktu dia muncul di sini, di show. Jadi percakapannya enak tuh. Jadi kelihatan logis ketika dia bercakap-cakap nggak saling membelakangi kan gitu. Oke, nanti coba Javier sempurnakan lagi ya, dikit lagi tuh. Untuk yang lainnya udah oke nih. Jadi yang pertama tadi terkait dengan bantuan sprite-nya ini, kalau bisa saat dia akan melakukan sesuatu itu di hide dulu bantuannya nih. Apa kayak apa ini namanya ya? Papan untuk memunculkan komen. Nah, itu di hide dulu. Kalau sudah selesai kita melakukan suatu kegiatan baru nanti dimunculin lagi. Jadi kurang lebih mungkin kalau yang tadi gambarannya kayak yang ada di kemarin punya Mister
bisa contohin ya. Atau ada yang di tas panel pun juga sepertinya sudah bentuknya juga kayak gitu ya. Cuman terlalu cepat kalau tas panel tuh. Kalau yang untuk nampilin tombol bantuannya. Nah ini ya kalau yang tadi yang punya Mister. Movement 20. Nah, dia munculin sebentar, sekitar 5 detik kalau Mister nyetingnya. Nanti dia akan hilang. Nah, baru nanti ketika kita klik lompat, kita suruh komen lompat, dia lompatnya di luar bantuan ini, di luar si komen komen promnya gitu ya istilahnya ya, apa ya? Papan komennya itu, misalnya mainkan gitar. Jadi lebih terlihat nih botnya ngapain aja sih, nggak ketutup si sprite-nya tadi. Nah, gitu ya. Untuk yang lain mungkin bisa disesuaikan seperti juga nih. Bisa di hide sementara, bisa dibuat waktu kayak Mister, dibuat waktu aja 5 detik gitu kan. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Oke. Oke, yang lainnya gimana nih? Fatih? Fatih, apakah sudah ada yang disubmit? Untuk tadi Armada, Javier, sama Nicholas. Mantap tuh. Udah tinggal dikit lagi nih. Dikit lagi, satu satu fitur lagi udah ready nih buat present. BTW yang lainnya kemana ya? Kok nggak ada kabar? Oke, untuk yang Fatih gimana Fatih? Sudah ada yang disubmit? Kita coba cek ya. Fatih. Oke, Fatih. Fatih. Proyek chatbot. Oke, masih belum ya Fatih? Belum, Mister. Belum. Oke. Nanti kalau emang sudah ada yang mau ditanyakan atau udah sekitar 80% bisa coba Mister Review untuk alpha testing. Kita tes dulu. Untuk yang Armada gimana tadi? Udah kebayang ya. Oke, nice. Tadi berarti Armada oke, Javier oke. Nah, sekarang Mister mau coba lanjutin lagi sedikit deh. Tadi kan kita udah ngebuat default dulu ya untuk yang punya Nicholas tadi itu. Jadi buat sekalian belajar ke teman-teman juga ya, ke adik-adik semuanya ya. Mau dibuat kayak gini, dibuat munculin sprite yang lumayan, Mister sih lumayan kompleks ya ini ya. Jadi sprite ini akan mewakili tombol-tombolnya gitu ya. Tombol-tombol satu jadi akan muncul angka 1, kemudian 2 dan seterusnya. Nah, yang tombol kanan ininya plus minus sama dengan ini nanti akan mewakili perintahnya. Jadi nggak otomatis. Kalau ini tadi kan Mister pakai otomatis nih Mas. Jadi Mister akan coba sesuaikan dengan perintah ini ya. Jadi ketika nanti dia di plus, baru nanti dia akan mendeteksi si komennya ini. Oh berarti ini komennya plus gitu. Nah sekarang kita coba cek dulu nih. Kalau ini ternyata angka satunya sudah masuk, oke, nah plusnya kita bisa buat sebagai variabel nih misalnya. Operasinya kita set sebagai tanda plus, minus, dan sama dengan. Sekarang kalau plus dulu nih, nah, kita copy aja. Ketika spread diklik, oke, Nicholas, gimana? Ada yang ditanyakan? Gimana fitur barunya sudah selesai, Nicholas? Oh udah oke. Wis. Sekarang kita coba cek ya yang punyanya Nicholas. Nicholas sudah disubmit belum Nicholas?
ke projectnya yang di tas panelnya. Udah? Oke, sekarang Mister masuk ke Nicholas. Nicholas mana Nicholas? Refresh dulu supaya muncul yang baru. Ya, 7 menit lagi kita akan coba present ya. Nicholas, Nicholas. Upload suara dari YouTube. Oh, YouTube bukan formatnya apa? Kalau di ini di mana tuh di Scratch itu ada ininya ya, ada formatnya ya yang bisa disupport ya. Kalau di YouTube kalau downloadnya MP4 nggak bisa deh kayaknya. Downloadnya tuh berformatnya apa? Yang mana tadi? Yang Nicholas. Nicholas belum disubmit nih Nicholas. Masih kosong nih. Coba nih ya, Mister lihat ini. Ini yang punya Nicholas nih. Coba di submit dulu. Di tas panelnya dibuka, habis itu di checklist semuanya, habis itu submit. Sudah belum? Oh, di kelas lagi. Yang di platform juga disubmit ya di kelas ya. Jadi nanti Mister bisa ini bisa ngelihat di langsung di code-nya. Kalau yang di kelas nanti kan kita nge-remix nih. Coba disubmit yang di ini dulu, yang di platformnya. Sudah? Upload suara dari YouTube. Nah iya. Ntar Mister akan coba juga di suara ya. Hmm, kalau soundnya itu dia formatnya apa ya? Upload sound batasannya. Nah, cuma WAV sama MP3. Kalau di Scratch. Kalau yang dari YouTube bisa di convert ke MP3 langsung bisa tuh. Tadi siapa yang nanya ya? Mister lupa. Fatih. Bisa. Tapi kalau dia masih MP4, Mister sanksi deh, nggak bisa kayaknya. Harus di convert dulu ke MP3 atau .wav. WAV itu ekstensi standar banget sih. Standar untuk sound yang biasanya kita ngerekam di HP itu biasanya WAV tuh. Kalau pakai sound recorder itu WAV. Kalau yang MP3 biasanya yang udah kompleks tuh lagu-lagunya. Nah, itu kalau yang di Scratch, nah ini Mister coba tunjukin ya. Melihatnya di sini nih. Fatih, kalau mau lihat supportingnya untuk si mana? Si Scratch itu soundnya apa saja sih? Ekstensinya kita lihatnya di sini. Mister masuk ke chatbot. Nah, ini klik di bagian hover kliknya di sound. Nanti kan pilih sembarang sprite yang mana yang akan dimasukkan soundnya, apakah di sprite 1 atau di cat. Nah, nanti pilih sound, kemudian hover ke bagian sound ini, terus pilih yang upload. Nah, nanti di sini udah dibatasi nih, custom filenya cuma WAV sama MP3 yang bisa disupport, yang pasti udah disupport ya. wav.mp3 baru nanti diklik. Jadi kalau nanti misalnya mau download dari YouTube ya, coba bisa ada nggak yang download online dari YouTube tapi langsung udah convert. Nah, paling di sini sih pakai YouTube MP3 converter. Man besar nggak filenya tuh? Nanti di copy aja linknya. Misalnya Mister buka YouTube ya. YouTube Animal. Aku suka anime. Oke, ini. Hmm, animenya anime apa ya? Anime song. Anime song yang sedang kecil aja nggak ada ya? Waduh. Ayam.
Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sosong. Ya, apa ada? Oh ini openingnya. Misalnya ini ya 142 ya. Tinggal kita copy linknya ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Tergantung dari ini ya, tergantung dari koneksi nanti. Ini sini nanti yang bisa dipakai. Ini kita ambil, bisa gak kita download? Mister jarang pakai converter ini sih. Dan sini kita push dulu, jadi berat. Nah bisa nih di download nih. Iya, oke di close dulu biar nggak berat. Jadi pakai YouTube download ya, YouTube to MP3 converter. Ntar aku tinggal copy linknya. Ya, berat nih punya Mister. Bandwidthnya habis. Kayak gitu ya. Sama Fatih. Kalau mau dimasukin ke Scratch, pakai yang MP3 atau .wav. Ini ada dari YouTube ke MP3 ada YouTube converter, tapi ini nggak tahu nih punya Mister agak lama nih. Downloadnya lumayan. Dia udah MP3 nih, jadi bisa nih dimasukin ke MP3-nya. Bandwidthnya habis. Oke, sekarang udah jam 8 nih. Nah, sekarang coba ya yang sudah ready. Nah, Mister stop dulu. Sepertinya terlalu berat di Mister. Oke, coba yang Nicholas. Nicholas dulu ya. Udah ready kan Nicholas? Coba present chatbotnya seperti apa, fiturnya apa yang diusung, apakah tadi jadi modifikasi yang kalkulator atau ada fitur baru. Silakan. Bisa screencast Nicholas? Nah, Mister coba ini dulu. Stop share dulu. Mister ganti ke chatbotnya yang punya Mister dulu. Habis itu ke Nicholas. Oke. Bentar Nicholas. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah pakai suara. Oke, sekarang terlihat ya semuanya ya. Coba dijelaskan dulu. Ini sebelum di running ya. Dijelaskan dulu seperti apa ini chatbotnya, kemudian mengusung fitur apa. Singkat aja nggak apa. Ya silakan Nicholas untuk present project chatbotnya. Oke. Ya coba dijelaskan dulu ke teman-temannya. Udah terlihat semua ya untuk projectnya Nicholas. Jadi ini project chatbot, tapi karakternya menggunakan Doraemon nih. Oke. Bisa open mic nggak Nicholas? Atau ada nih trouble? Nanti bisa langsung disampaikan. Oh nggak bisa, oke. Jadi Mister bantu ya Nicholas karena ada kendala teknis di bagian mikrofonnya. Jadi di sini nanti untuk Nicholas project chatbotnya fitur-fiturnya itu pertama itu terkait dengan musik. Jadi musiknya ini bisa menyalakan musik sekencang-kencangnya, itu yang pertama. Kemudian bisa bikin jokes. Jokes
Kemudian yang ketiga bisa lompat sama salto, sama muter-muter ya kalau di sini. Terus satu lagi sama bikin atau generate number, random number gitu ya. Nah, sekarang coba di running programnya. Jangan lupa pakai full screen ya Nicholas biar kelihatan agak jelas. Gambarnya lebih jelas. Nah, oke. Silakan di running dulu. Oke, menanyakan nama. Dapat. Itu kalau diklik ada efeknya ya. Kanan kirinya yes. Oke, ini tadi yang fitur kalkulator tadi. Oke, kemudian untuk yang fitur yang lain, wah itu yang lompat dan saltonya. Itu jokesnya tadi ya. Oke, terus yang ini generate number, yang mana tuh? Bentar. Oh, yang Sarah ya. Oke, selain itu yang bagian ini bagian nomor-nomor. Nomor-nomor ini maksudnya yang mana nih? Oh, nomor-nomor ini maksudnya nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh ya, oke. Ya, jadi dia munculin fitur-fitur yang ada di bentuk kalkulator ini. Kemudian musiknya tadi, kemudian satunya lagi yang jokes, lompat sama oh ya nomor tadi udah benar. Nah, nanti untuk yang fitur musiknya teman-teman bisa coba di kelas. Karena tapi ini ya kecilin dulu ininya suaranya. Itu suaranya bisa bisa sekenceng-kencengnya nih kalau kata info dari Nicholas. Jadi nanti kalau pakai headset dikecilin dulu. Pengen nyoba bentuk dari si ininya. Udah di-share ya ke kelas sama ininya ke komunitasnya Nicholas. Oke. Sip. Kalau udah di-share nanti teman-teman yang lain bisa coba untuk projectnya Nicholas tuh memainkan chatbotnya. Yuk sekarang nah sekarang untuk yang di bagian ininya tas panelnya Nicholas jangan lupa di ini juga ya di share ya. Kok di share, di submit. Mana yang projectnya Nicholas tadi? Mister mau cek dulu. Yang di ngerjainnya di mana? Di laboratorium apa di yang di kursusnya? Di tab kursusnya? Di kursusnya kan? Nah oke itu udah di submit ya. Coba Mister cek dulu di tas panelnya untuk memastikan. Oke, setelah ini Javier ya. Siap-siap ya Javier. Oke, nice. Tingkat berikutnya. Oke, good. Mantap. Thank you Nicholas. Wis. Oke, jadwalnya. Tes Mister. Yap, masuk Javier. Thank you Nicholas. Nanti Bisa teman-teman kedengeran yang suara lain aku bisa nggak? masuk ke kelasnya ya buat nyoba projectnya. Sudah kedengeran Javier. Mantap. Oke Mister. Udah ready? Iya. Oke, sebentar. Oh, website untuk konverternya ya? Tadi Mister kok hilang? MP3 YouTube. Sebentar ya Javier ya. Oke, Mister mau copy link dulu. Mau kirim ke Fatih. Untuk linknya ini, Fatih. Jadi nanti masuk ke sini, kemudian Fatih tinggal copy link YouTube-nya yang mau dikonvert ke MP3. Oke, sekarang Javier udah share screen belum? Bisa share screen nggak Javier? Iya, Adis. Gimana Adis? Mister aku mau nanya. Apa tuh? Ini Mister. Oke. Ini kalau mencet
langsung lakuin gimana ya? Kok aku lupa. Mencet langsung lakuin maksudnya. Oh, ini diketik. Nanti pakai Oh, pakai sensing. Pakai sense. ya, Kalau nanti yang punya Adis itu kita chatbotnya modelnya pakai komen. Jadi kayak tadi tuh nanya nama, ya kan? Habis itu nanti apa yang mau dilakukan, lompat. Ntar diketik lompat, dia baru lompat. Jadi dia nanti modelnya kayak diketik pakai komen. Dia bisa diambil di menu sense. Jadi kalau di Mister ini tadi, Mister contohin ya di code ini, kita bisa, oh ya Javier sebentar ya, tunggu bentar aja. Nah ini kita bisa pakai menu sense ini, pilih yang ini dia. Mana sih as. Oh pakai bahasa Indonesia misal. Tanya apa namamu dan tunggu. Jadi nanti kita akan menginputkan suatu nilai, kemudian suatu komen. Nah nanti di komen itu disimpan ke dalam variabel. Setelah itu baru diseleksi apakah variabel itu isinya lompat atau bantuan atau apa. Kalau sebentar, punya, Mister. ya gimana? Ini suara siapa nih? Kebayang nggak, Dis? Masih belum terlalu. Oh masih belum terlalu. Oke bentar ya, kita coba ini dulu. Ke Javier dulu bentar ya untuk presentasinya. Nanti biar kebayang karena nanti akan didemokan juga oleh Javier terkait dengan bentuk yang tadi Mister sampaikan pakai komen. Adis bisa lihat dulu ya. Nanti kalau masih belum kebayang nanti Mister, kita akan coba. Mister, Ya gimana Javier? aku coba mau hide yang papan birunya, tapi tetap gak bisa. Papan birunya mau di hide. Kalau itu I, bisa pakai ini, bisa pakai broadcast. Dari cat-nya, nanti pada saat dia mau melakukan sesuatu, coba pergi ke cat-nya dulu. apa, Mister? Pergi ke sprite cat-nya. Sprite cat, itu namanya sprite cat kan? Ya benar. Oh, Sprite cat. iya. Terus nanti Javier, sebentar, kok belum berubah ya punya Javier? Kirim Ini, pesannya, Mister. ya kirim pesan. Ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Oh bahasa Indonesia. Indonesia. Tadi punya Kalau dalam Mister punya Inggris. Iya makanya tadi Mister kira pakai bahasa Inggris. Soalnya tadi ada yang pakai bahasa Inggris tuh Mas Yan. Oke, jadi pakai yang kirim pesan. Kalau oh ini punya Mister udah jadi yang bahasa Indonesia lagi. Tadi punya siapa yang pakai bahasa Inggris? Udah jadi bahasa Indonesia lagi dia punya Mister. Pilih yang kejadian, sorry, iya kejadian bener. Nanti siarkan bukan kirim pesan. Siarkan bantuan. Misalnya siarkan message-nya apa? Hide misalnya kan. Nah, nanti sembunyi gitu ya. Nanti pada saat dia mengirim sinyal sembunyi atau pesan sembunyi, maka pesan sembunyi itu bisa diterima oleh sprite yang komen tadi, yang papan komen tadi untuk di hide sementara. Atau kalau sekarang nah itu taruh situ pakai yang pesan 3 ya. Nah, pilih yang hide. Nah, sembunyi gitu. Di duplicate. Iya, sembunyikan. Nah, nanti di broadcastnya udah dibuat pesan 3 udah. Disiarkan yang pesan 3 yang di bagian bantuannya. Nah, oke. Nah, nanti setelah ini, setelah dia melakukan gerakan, munculin lagi, buat pesan yang selanjutnya untuk memunculkan. Jadi nanti 2 kali kirim pesan supaya dia bisa muncul dan hilang. Oke, Mister. Oke, kebayang ya? Ini kurang satu lagi nih pesan 4 nanti untuk memunculkan lagi si bantuannya pada saat sudah melakukan gerakan di bagian terakhirnya.
Oke. Nanti setelah menerima pesan 4 dia yes. Oke, good. Nah, sekarang coba. Coba, Mister aku tes dulu. Oke. Untuk yang lainnya bisa disiapkan ya, sembari ini Javier melakukan alpha test. Nanti yang Armada, Fatih, sama Adis. Nah, kan dia lompatnya tanpa ada gangguan dari si bantuannya. Nah, kayak gitu. Nah, kan jadinya kan kelihatan jelas tuh. Oh, dia ini. Nah, ini kok masih menghadap ke belakang Javier? Belum di ini. Oh, udah disamain kayak Mister punya tapi masih sama. Ya, oke. Oke, nice. Oke, sudah ready kira-kira? Belum? Iya, Mister. Oke, sekarang coba present ya. Present terkait dengan project Javier, kemudian fiturnya tadi apa dijelaskan singkat, kemudian didudukkan langsung. Oke, sebentar, Mister mau Oke. ini dulu. Pinpoint dulu. Oke, silakan Javier. Untuk Adis bisa melihat yang dimaksud Mister tadi ya, yang ada komen tuh, yang di bagian bawah itu. Oke, di running dari awal. Ini jadi pertama Mister set nama kita dulu. Setelah itu dia bakal omong nama kita, catnya. Oke. Saat pencet umur kita, nanti dia bakal muncul dan juga si umurnya si cat, si kucing akan munculnya random 1 sampai 20. Oh ya, oke. 1 sampai 20 ya. Oke, 9 masuk. Oke. Untuk yang ini Mister ini lompat Mister. Mm-mm. Pas lompat 3 kali. Salah. Kalau bantuan kembali ke tempat yang awal Mister. Oke. Balik ke yang nama nih ya, nanyain nama sama umurnya berarti. Iya. Oke. Sekarang umur kucingnya berapa nih Mister? Oh iya, berubah ya 5 ya. Kalau tadi kan 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke, good. Randomnya udah jalan. Terus ini yang komen untuk panggil gajah panggil temennya. Oke. Lagi tidur dibangunin. Iya. Oke, Kalau buat nice. yang jam berapanya Mister cuman ada 1 jam doang, 18.30 doang Mister. Kenapa kok 18.30? Hmm, Ini pakai komen yang current hour, current minute nggak? enggak Mister. Oh, pakai yang ini ya, variabel atau pakai apa ya? Pakai hardcode aja. Pakai cuman yang si kucingnya omong doang sekarang jam berapa gitu. Oh, pakai yang comment say doang ya? Oke. Next mungkin kalau dari Soalnya gak tahu cara bikin jamnya sama kayak di laptop gitu, di beneran. Oke. Sip, nggak apa. Untuk Kalau sementara Mister oke. tahu, Mister sampaikan ke aku, oke? Boleh. Nanti Mister akan kirim videonya. Mister udah buat video Oke. tutorialnya. Oke. Oke, sip. Thank you Javier. You're welcome, Mister. Nah, nice. Nah, dari Adis kebayang nggak tadi yang Mister maksud komen? Jadi ada ketikan yang diinput oleh user. Jadi kalau mau dibuat gimana? Adis mau ada menyampaikan sesuatu? Belum? Belum. Nah, kalau yang tadi Mister mau ini kan ini terlalu panjang ya. Ini Mister akan coba buat yang kondisinya yang tadi Mister sampaikan itu
Laboratorium. Coba login. Sini. Mister, Ya. Mister, Apa tuh? yang finalisasinya perlu gak? Yang finalisasi itu yang mana? Chatbot finalisasi M5L6. Oh, itu kalau masuk bukannya sama aja? Kalau punya Mister sama aja isinya. Nanti Sebentar, disubmit Mister. aja, coba dicek. Harusnya M5L5 sama M5L6 itu sama isinya. Sama kayak punya Mister nih. Kalau punya Mister, misalnya masuk ke yang M5L5, Ya sama, Mister. sama kan? Tinggal disubmit aja. Dibuka tas panelnya, diceklis semuanya, tinggal disubmit aja. Gak apa-apa. Oke. Yup. Nice. Nah, sekarang yang tadi untuk mencontohkan yang terkait dengan as tadi ya. Mister, Yap. Apa tuh? Mister. Ya. Ya Javier kenapa? Suara Mister, oh sebentar. Suara Mister ini nih. Koneksinya lagi bermasalah. Oke, gimana Javier? Suara Mister kedengaran belum? Mister, modul 6 lesson 1 itu full bukan? Modul 6 lesson 1. Clone itu? Ah, maksudnya gimana? Itu modul clone. Masih belum sampai situ kan kita? Udah kebuka ya di punyanya Javier? Aku juga, Mister. Kenapa? Di Javier apa udah kebuka yang modul 6-nya? Sebentar. Iya, Mister. Jelas. Hah? Bukan, maksudnya nanti modul 6 lesson 1 itu full bukan? For itu maksudnya perulangan. Belum. Tapi aku lihat dari Mister punya. Oh, bentar. Coba bentar. Mister back dulu ya. Mister ada masalah di koneksi dulu. Bentar. Mister perbaikin bentar. Agak lemot, agak nge-lag punya Mister. Yang modul 6 itu clone. Kita akan belajar clone di sini. Setelah variabel, setelah chatbot ini. Jadi next week. Yang full. Full itu yang mana maksudnya? Yang Mister bikin gamenya. Oh, yang Ya, ini. terjun bebas, Mister. Yang apa itu namanya? Daun berjatuhan itu bukan? Kalau yang scratchnya, yang terjun bebas itu yang isinya yang daun berjatuhan itu bukan? Yang di community itu bukan? Yang dilihat sama Javier? Halo? Suara Mister kedengaran masuk nggak? Betul, Mister. Ya, betul. Nanti kita akan belajar di situ untuk klonnya yang pertama. Oke, Mister. Yes. Sama-sama. Mister, aku udah ketik di proyek, Mister. Oke. Makasih. Oke, sekarang tadi sampai mana tadi, Mister? Oh ya, mau mencontohkan yang ini ya, yang bagian asnya. Jadi di sensing itu ada namanya block comment as. Jadi block comment as itu nanti gunanya untuk menerima input dari user. Itu bisa digunakan untuk apapun. Bebas. Mau dibuat hanya sekedar input kemudian ditampilkan atau buat untuk seleksi conditional if-nya. Jadi untuk Adis tadi pertanyaannya misalnya ini yang mana sih Mister gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan comment as. Comment as-nya itu ada di bagian sensing. Mister coba masuk dulu.
Sebentar ya. Mister, Yes. Mister, Ya, kenapa? cara bikin proyeknya atau gamenya dari sini ya, Mister? Proyek apa tuh? Ya, buat proyeknya betul dari situ. Game. Untuk buat yang scratch-nya ya di laboratori ya. Pilih yang scratch. Nah, betul sekali. Oke. Oke. Tadi ada yang recent kata chat. Wait, di kelas. Nah, ini tadi Mister coba mau contohkan ya. Misalnya Mister mau buat yang sprite baru, Abby. Nah, pakai yang ini nih. Kalau kita menggunakan ini, abaikan yang background belakangnya ya. Misalnya si Abby ini mau menerima inputan dari kita pilih yang sense nih. Jadi Mister pilih yang bendera hijau, kemudian pilih yang sense-nya itu ya di sini nggak ada. Di laboratorium Mister yang ini nggak ada. Oke, yang di sini aja deh. Nah, ini yang di sini. Nah, yang ini. Semoga udah kelihatan. Udah kelihatan belum? Untuk Adis? Sudah aman? Sudah. Sudah ya. Nah, ini kita pakai yang sensing ini. Misalnya yang as ini. Tombol command S. Jadi nanti kita akan memasukkan input ke dalam sistemnya. Ini menunggu user untuk memasukkan input. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini Mister aktifkan. Kemudian yang cat-nya ini Mister lepas dulu deh. Mana untuk bendera hijaunya, bendera hijau. Oke, ini kita lepas dulu. Kemudian Mister aktifkan. Nah, jadi dia makan masuk ke sini. Ada ketikannya. Nanti akan memunculkan input. Nah, Lukman kan? Lukman jadi pilihan jadi Lukman. Jadi pakai yang komen ini. Adis. Jadi kita gunakan ask what your name ini. Ini bisa diisi apapun. Misalnya tadi kayak pilihan kamu mau melakukan apa gitu kan, kamu mau melakukan apa. Nah, kalau tadi kan pilihannya ada lompat yang punya Adis kan, ada satu lagi apa tadi ya yang satunya Adis? Bermain gitar. Nah, bermain gitar. Nah, nanti dia ketikkan di sini. Jadi ketika nanti misalnya ini di running, kamu mau melakukan apa? Pas ini diketik lompat, nanti si IB-nya lompat. Jadi kalau contoh simple demonstrasinya, if answer kita siapin ini untuk menerima variabel yang ada di input ke user ya, ke sistem. Variabelnya itu sama dengan lompat, misalnya lompat, maka dia bisa lompat. Misalnya kita buat lompat 3 kali gitu ya. Motionnya change Y by 10. Ini kita duplicate. Kemudian ini kita buat jadi minus. Kemudian repeatnya kita buat duplicate 3 kali. Jadi lompatnya 3 kali ya. Nah, sekarang kita coba. Kamu melakukan apa? Lompat. Kita ketik lompat. Oh, sebentar. Digedein aja biar kelihatan jelas. Ini kita ketikkan lompat. Nanti si IB-nya lompat 3 kali. Nah, kayak gini. Kebayang nggak, Adis? Jadi nanti kita gunakan komen diketik. Gimana? Aman? Sudah kebayang. Sudah kebayang? Oke, good. Jadi kita gunakan sekali lagi, gunakan komen ketikan gini, lompat. Nah, nanti begitu pula yang bermain gitar. Bermain gitar nanti dia akan bermain gitar atau apa, boleh panggil teman dan sebagainya. Oke ya, nanti coba dulu Adis. Sekarang kita coba masuk ke
Ini di ini Mas dulu. Coba lanjut. Nah, sekarang coba masuk ke Armada. Armada gimana? Udah ready ya? Halo Nadira. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Maaf terlambat. Lagi Iya. sakit habis bangun. Oh, lagi kurang sehat Nadira. Oke, nanti Nadira coba ikutin dulu ya terkait dengan lessonnya. Ini kita akan coba presentasi dari masing-masing project. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Armada. Untuk yang Nadira, projectnya gimana? Apakah sudah selesai belum? Belum, Mister. Belum, sudah. Nanti coba diselesaikan dulu. Kita akan coba cek perkembangannya setelah ini ya, setelah kita lihat presentasi dari Armada ya. Oke, Armada bagaimana Armada? Ready buat present? Tes 1 2. Oke, masuk. Mantap. Sekarang coba share screen. Ntar Mister akan pinpoint screennya Armada. Untuk untuk Nadira sama Adis, kita lihat lagi ya untuk yang project Armada. Nah, kita coba cek dulu. Oke, nah, coba dijelaskan ya Armada ya nanti bagaimana fiturnya dan demonstrasinya. Oke, silakan Armada. Oke, jadi projectnya dimulai dari menanyakan nama dulu ya. Nama. Oke, berhasil menyampaikan nama yang sudah diinput. 4. Salto. Iya. Ya, oke. Terus selanjutnya fitur Panggil selanjutnya panggil teman. Oke, panggil teman. Nah, oke, nice. Jadi nggak balapan lagi ya. Good. Ada lagi? Ada bantuan nama jam sekarang. Nah, coba. Bantuan. Oke. Wah, bantuannya cepet banget. Oke, nggak apa. Selanjutnya yang terakhir adalah jam. Oke, harusnya 8.31 atau 20.31. Nah, ya, gitu. Mantap. Jadi didapat. Untuk jamnya, fiturnya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, thank you Armada. Nah, paling untuk masukan dari Mister terkait dengan yang sudah dibuat Armada, itu ke arah bantuan tadi, Armada. Jadi terlalu cepat tuh. Paling enggak kasihlah waktu misalnya 5 detik untuk baca dulu apa sih itu gitu kan. Jadi jangan langsung hilang. Wah, 1 detik ternyata. Enggak sempat baca orangnya. Oke, yang lainnya oke, overall mantap. Paling nanti tinggal tata letaknya aja. Oke, good job Armada. Jangan lupa disubmit ya. Tadi udah disubmit ya. Udah dicek juga. Oke, thank you. Iya, Mister. Good. Ada yang ngechat. Apa nih? Lirik lagu perpisahan teman. Kenapa kok ngirim lagu perpisahan, Javier? Oke, yang lainnya. Nah, sekarang untuk yang Adis sama Naura sama Nadira, coba Monster mau lihat udah sampai mana kira-kira. Nanti Mister bisa komen dulu seperti apa projectnya. Untuk yang Adis dulu deh, gimana Adis? Nah ya kayak gini Adis nanti.
Jadi nanti jawabannya akan dipakai untuk input supaya dia bisa lompat gitu, atau supaya dia bisa bermain gitar. Nah kayak gini kurang lebih seperti yang dikerjakan Adit nih. Adis. Tapi tanyanya sampai. Nah untuk yang atas, jadi setiap gini Adis. Setiap blok itu akan menyimpan ke dalam variabel answer. Nah setiap variabel answer yang tersimpan itu akan selalu ditimpa. Jadi kalau Adis ingin menampilkan nama dulu, tampilkan dulu namanya dulu, nggak apa-apa. Baru nanti di bagian bawahnya. Jadi harus berurutan. Nah, ini coba dimasukin. Nah, dia langsung lihat apa yang saya lakukan. Jadi Adis perlu tambahkan dulu say di antara sela-sela tadi sela-sela komen as. Tadi asnya ada ditaruh di mana? Nah, ini di antara tulisan komen tanya siapa namamu dengan sela-sela di bawahnya tanya lihat apa yang saya lakukan, itu Adis selipkan lagi komen katakan terus kasih answer di tampilan. Yes, katakan yang 2 detik ya, katakannya yang pakai waktu. Kalau nggak pakai waktu nanti nggak bakalan berhenti. Nah habis itu pilih jawabannya. Halo siapa? Halo Adis nanti kan. Gimana cara menggabungkan ini? Gabungkan nilai pakai operator Adis. Pakai operator, pilih join. Pakai yang operator. Adis pergi ke tempatnya Adis, Mister akan pandu. Mister, Yes, kenapa? udah aman? Udah aman? Aman. Aku soalnya tadi nge-lag, Mister. Oh, pantesan. Tadi Mister nanya ini kenapa kok ada lagu perpisahan, tiba-tiba Javier diem. Oh nge-lag. Oke ya nggak apa. Mister lanjut dulu ke Adis. Nah masuk ke bagian operator dulu Adis. Taruh ambil di operator, di palet operator sebelah kiri warna hijau bawah. Iya benar operator kan. Pilih yang bagian bawah ada gabungkan. Nah itu gabungkan apel pisang yang atas. Nah itu masukkan ke dalam tulisan halo, katakan halo. Nah kemudian jawabannya itu nanti ditaruh di tulisan pisang. Jawabannya itu yang ada di itu taruh di pisang, kemudian di tulisan apel ditulis halo, spasi. Nanti jawabannya akan disesuaikan dengan jawabannya Adis. Halo, spasi. Nah, sekarang coba di running. Nanti dia akan memunculkan nama Adis. Dia akan menyapa Adis terlebih dahulu. Nah, siapa namamu? Coba diketikkan. Nah, kayak gitu ya Adis ya. Dan dia akan selalu menimpa jawabannya. Jadi kalau ini tadi misalnya dipilih lompat, nah dia akan melompat sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Mister. Yap. Kebayang ya? Ini aku lagi. Iya, tapi tadi aku udah buat broadcast. Sharekan muncul ke sprite 1 tapi kok nggak bisa. Broadcast muncul. Iya. Terus sprite satunya gimana komennya? Nah munculnya ada 2 tuh. Muncul yang siarkan munculnya dihilangin dulu yang bagian bawahnya. Nah langsung aja tampilkan coba. Nah coba sekarang broadcast. Harusnya ada muncul tuh. Coba diklik, ada di mana? Oh, posisinya di belakang layer. Berarti itu perlu dibuat ini dulu, tampilan. Coba klik ke tampilan di bagian bawah sebelah kiri. Sebelah kiri yang ungu, warna ungu. Ya itu. Pilih ke bagian bawah, ada nggak ya di bagian bawah? Scroll ke bawah dulu. Bentar. Pergi ke lapisan depan. Di bawahnya tulisan komen sembunyikan. Pergi ke lapisan depan. Di sebelum tampilkan. Ini komennya ditaruh di atasnya tampilkan. Di atasnya tampilkan. Nah, sip. Coba di running ulang lagi.
Di stop dulu tapi di running ulang. Di running ulang dulu tadi belum yap. Nah, belum kebaca tadi komennya. Bisa nggak? Loh, kok masih nggak muncul? Ketiga saja. Kedua. Ini sprite-nya tadi pakai PNG apa JPEG? JPEG. JPG. Heeh. Oh, dia akan ketutup sama di bagian backgroundnya, Adis. Jadi kalau mau memasukkan ke ke Scratch itu pakai yang PNG. Kalau enggak nanti dia akan ketutup di bagian belakangnya tuh nanti. Mister, perasaan tadi aku bisa. Bisa? Yang bagian mana? Iya tadi. Coba di Yang pas Mister tadi cek. Bisa. Oke, coba Mister coba disubmit dulu. Nanti Mister akan coba cek. Bentar. Sebentar. Tadi kalau posisinya udah benar nggak? Posisinya udah benar? Loh, kok gak muncul ya? Perasaan tadi muncul. Coba ini deh, yang gambar keretanya di hide dulu. Gambar keretanya kelihatan nggak nanti? Di bagian bawahnya ada gambar mata. Diklik tanda mata yang disilang. Ya. Di hide itu kan ditampilkan. Di hide iya. Berarti disembunyikan. Coba. Itu backdropnya. Nah, nggak muncul? Enggak muncul gara-gara apa itu ya? Udah disubmit belum? Mister bisa biar coba Mister cek. Coba disubmit dulu, di checklist semuanya. Gak apa-apa, di checklist dulu. Nanti Mister akan cek dulu. Oke. Sekarang Mister coba cek dulu ya. Nanti kalau udah solve, nanti coba dilanjutkan dilanjutkan selama next week lagi ya. Nanti pada saat next week kita coba presentasi lagi untuk yang Adis sama Nora ya, atau Nadira ya. Schedule. Coba kita cek. Oke, untuk yang Adis. Untuk yang Nadira coba di submit juga ya Nadira ya, nggak apa-apa, belum selesai nggak apa-apa, nanti Mister bisa coba cek ininya programnya. Jadi kalau ada yang perlu Mister komen, perlu Mister kasih saran, nanti akan coba Mister kirim ke Nadira. Boleh dikerjakan di M5P5-nya atau M5P6-nya boleh. Nah, Mister akan coba share screen yang punyanya. Nah, ini muncul ini. Loh. Di tempat tadi nggak muncul. Apa jangan-jangan ada bug tuh di tempatnya ini. Coba ya. Coba ketik ya. Nah, ini muncul. Berarti bug tuh mungkin. Coba di close, tapi di save dulu ya, di close, di save, di close kemudian dibuka lagi. Di tempat Mister aman tuh. Coba di back, kemudian di refresh dulu, terus di masuk lagi. Loh, bentar. Ini. Loh, kok tetap hilang? Oh, ntar. Tunggu. Nah.
Loh, Kenapa di tempatnya Adis nggak muncul? Di tempat Mister muncul loh ini. Ini sama kan yang ini yang punyanya Adis tadi? iya sama. Iya kan? Iya. Nah bener. Ntar ini broadcastnya Mister ilangin deh. Yang broadcast muncul di bawahnya. Kan tadi kan kayak gini tadi. Udah. Terus tadi, hai namaku Cici Dapat, siapa namamu? Oke. Ini Mister tambahin ini. Kayak tadi kan namanya Adis gitu misalnya ya. Ya, sudah. Sekarang Mister coba running. Hilang nggak? Siapa namamu? Lukman. Tuh, muncul Adis di tempat Mister. Loh, kok punya aku nggak muncul ya? Kenapa ya? Nanti deh Mister coba ini ya, coba note ke tim teknis aja ya. Soalnya di tempat Mister muncul nih, lompat bermain gitarnya muncul nih. Apa mungkin ini ya kali di tempat Adis ada bug, nanti Mister akan coba forward dulu ke tim teknis. Sembari nanti Adis mungkin besok coba lagi buka apakah dia masih kayak gitu apa enggak. Oke? Jadi untuk sementara untuk yang Adis di ini dulu, di hold dulu aja. Di hold dulu pekerjaannya, tunggu besok nunggu kabar dari Mister. Kalau misalnya udah ada info dari tim teknis, ntar Mister akan coba kabarin. Oke, Adis? Kenapa ini Adis nggak muncul, punya Mister muncul loh. Tunggu, aku barusan nge-reload coba lagi. Nah, coba. Simpan dulu. Duh. Simpan. Loh, Bentar. Bentar. Coba diketik lagi. Lihat apa yang saya lakukannya, coba diketik lagi. Kayaknya itu susunannya beda deh sama punya Mister. Ini dia nunggu ini dulu, nunggu ketikan masuk dulu. Coba Adis ketik sembarang deh, sembarang tulisan apapun. Diketik dulu sembarang tulisan apapun, nanti harusnya muncul nih kalau dilihat dari codingannya yang ini, yang punya Adis. Nah, kenapa kok nggak muncul? Karena kita menunggu inputan dari si user. Nah, kalau yang punya Adis, yang punya Adis coba beda. Lihat nih, punya Mister yang ada yang punya Adis kirim tadi beda nih. Nggak ada inputan nih di bagian terakhirnya. Beda kan? Berarti ini bukan yang terupdate nih, yang terkirim. Pantesan kok punya Mister muncul. Berarti bener yang tadi Adis, cuman broadcastnya itu setelah katakan gabungkan halo itu tadi. Jadi setelah kita ngomong nama, munculkan tombol bantuannya, baru nanti kita nanya. Jadi udah bener kayak tadi, nggak usah pakai, nggak usah, jangan diganti pakai yang katakan, tapi tetap pakai tanya. Buat nanti nge-save variabelnya nanti dia isinya apa, lompat atau bermain gitar, answernya, jawabannya. Bener yang pakai Adis tadi, yang di awal tadi pakai tanya, supaya dia nanti bisa nge-save. Yang kalau yang punya Mister itu tadi, berarti yang lama itu belum update tuh. Nah, pakai yang tanya itu bener. Tanya itu taruh di bagian situ. Nah, tapi broadcastnya taruh di antaranya, di atasnya tanya. Di atasnya tanya apa namamu. Nah, jadi setelah dia menyapa kita, baru nanti dia muncul, terus ditanya, kamu ingin aku melakukan apa? Gitu. Yang saya lakukan. Nah, nanti baru diseleksi. Kalau if-nya lompat sama dengan lompat, nah itu pasang lagi tuh ke atas. Dia lompat 3 kali gitu. Kalau dia lompat, tulisannya huruf besar semua atau huruf kecil?
Harus sama ya, Ini nggak boleh huruf besar huruf ini kecil ya. huruf Kalau huruf besar semua Eh. berarti nanti waktu seleksinya lompatnya huruf besar. Nah, good, nice. Ya udah, mantap tuh. Tinggal diisi isiannya aja. Yang XY-nya aja. Oke, nanti coba dilanjutkan lagi aja ya Adis ya. Nanti lanjutkan di rumah. Nanti di minggu depan kita akan coba present ya untuk Adis sama Nora. Jangan lupa disubmit ulang lagi ya Adis. Supaya nanti Mister dapat yang terbaru nih. Udah? Tadi Mister dapatnya kayaknya yang belum terupdate ya. Oke, untuk yang Nazira, gimana Nazira? Ada yang mau ditampilkan dulu ke Mister, disampaikan dulu ke Mister supaya nanti Mister bisa komen. Gimana Nazira? Belum, Mister. Belum ada. Oke, nanti coba Nadira ini ya, kalau sudah seminggu ini ada yang udah ada yang siap untuk Mister review, coba di submit. Nanti Mister akan coba review. Di minggu depan Nadira sama Adis coba present ya. Kita ambil waktu sebentar untuk presentnya Nadira sama Adis. Bisa Nadira? Halo? Ya, Mister. Oke, nice. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanyakan pada seminggu ini ya, waktu seminggu ini ya buat projectnya. Untuk Adis juga sama ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau request Mister, aku bingung tutorial untuk ini, ntar Mister akan coba ini buatkan. Jadi nanti bisa fokus ke bagian yang memang kendalanya apa sih gitu ya. Karena kita mau masuk clone nih. Ya, clone ini udah mulai agak kompleks. Jadi kalau bisa sebelum-sebelumnya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kendalanya apa, ntar Mister akan coba buatkan videonya deh, supaya bisa lebih jelas dan bisa terfokus nih kendalanya apa. Misalnya kayak broadcast message, ntar Mister akan coba buat yang broadcast message doang. Jadi nanti benar-benar kita ngebahas broadcast message. Oke? Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita tutup yang presentasi chatbot kita? tidak. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Mister akan cukupkan dulu ya untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Di minggu depan kita akan coba masuk ke dalam modul clone. Jadi di minggu depan ini modul baru yang nantinya gambarannya nanti kita akan ngebuat satu sprite itu akan muncul beberapa kopian dari dirinya. Jadi gambarnya kayak gitu. Nah nanti kopiannya itu bisa melakukan apapun. Entah itu bisa terbang, entah itu bisa meluncur dan sebagainya. Jadi lebih seru lagi. Nah tapi Mister ini ya pesan ke adik-adik, kalau ada yang bingung di awal-awal, yang misalnya di modul 1 sampai 5 ada yang bingung, sampai ini ya ke Mister ya. Biar nanti Mister akan coba buatkan videonya, video tutorial singkatnya. Jadi yang benar-benar fokus ke arah situ supaya nanti pada waktu kita clone, kalau nanti kita gabungkan dengan animasi, game dan sebagainya itu udah enak tuh jalannya. Jadi nggak ada bingung lagi. Oke ya, mungkin gitu dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih udah bergabung dengan Mister, udah mempresentasikan chatbotnya yang luar biasa semuanya. Ide-idenya juga udah menarik-menarik juga. Tinggal nanti yang belum presentasi PR-nya di Adis sama Nadira ya. Untuk Fatih, Javier, Armada dan Nicholas bisa disempurnakan lagi kalau misalnya mau akan disempurnakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Goodbye. Bye, Mister. Bye-bye. Bye, Mister. Ya. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next day, Mister. Thank you, Mister. Ya, sama-sama Javier. Thank you, Mister. Ya, Fatih. Udah,